Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Suprapto Putri, mahasiswa program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah berita aktual yang berkaitan dengan inovasi permainan dalam pembelajaran PAUD. Berita yang saya ambil kali ini berasal dari detik.com dengan judul Akui Manfaat RPTRA, Veronica Tanharap Terus Ada Inovasi dan Evaluasi. Berita ini terbit pada tahun 2025. Mengapa saya mengambil berita ini? Karena sangatlah menarik. Berita ini membahas tentang bagaimana tempat bermain anak, yaitu RPTRA Garuda, menghadirkan berbagai inovasi permainan yang menggabungkan unsur teknologi dan budaya lokal, sehingga anak itu bisa bermain sambil belajar dengan cara yang sangat menyenangkan. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa RPTRA Garuda kini menghadirkan berbagai inovasi permainan untuk anak usia dini. Salah satu inovasinya ialah perpaduan antara permainan tradisional dengan teknologi barcode. Anak-anak itu bisa memindai barcode pada permainan untuk mengetahui informasi tentang permainannya itu sendiri. Nah, sekaligus membacakan cerita atau penjelasan di perpustakaan mini. RPTRA juga menyediakan sebuah program interaksi inklusif bagi anak yang berkebutuhan khusus, sehingga semua anak itu bisa bermain dan belajar bersama tanpa adanya suatu perbedaan. Selanjutnya analisis berita. Berikut ini ada 4 bagian. Bagian A, konsep bermain. Kegiatan bermain di RPTRA ini sangat sesuai dengan prinsip bermain anak usia dini. Pertama, menyenangkan. Mengapa demikian? Karena anak itu bebas mencoba berbagai permainan tradisional yang dikemas menarik. Yang kedua, aktif. Sebab permainan tradisional mendorong anak untuk bergerak, berlari, dan berinteraksi. Yang ketiga, bermakna. Karena melalui barcode permainan, anak tidak hanya bermain tapi juga belajar tentang budaya dan literasi. Dan yang keempat, bebas eksplorasi, di mana anak itu bisa memilih permainan sesuai minatnya sambil ia bereksperimen. Bagian B, peran AP, alat permainan edukatif. Dalam kegiatan ini, AP memiliki peran yang sangatlah penting. Mengapa? Permainan tradisional berfungsi sebagai alat untuk menstimulasi motorik dan sensorik anak. Sementara itu, inovasi barcode membantu mengembangkan kognitif dan literasinya. Nah, AP itu di RPTRA bersifat inklusif karena dirancang agar dapat digunakan oleh anak yang berkebutuhan khusus. Dengan demikian, AP di sini digunakan secara tepat untuk menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak. Bagian C, aspek perkembangan anak. Melalui kegiatan ini, beberapa aspek perkembangan anak dapat berkembang secara menyeluruh, di antaranya aspek fisik, karena anak itu banyak bergerak saat bermain, aspek kognitif, lewat pengenalan simbol dan teknologi barcode, aspek sosial emosional, karena anak itu belajar bekerja sama dan berempati dengan teman sebayanya, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, aspek bahasa, karena anak itu diajak membaca dan bercerita tentang permainan. Bahkan, aspek moral spiritual yaitu menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab sosial saat si anak itu bermain bersama di lingkungan RPTRA-nya. Bagian D, keterkaitan dengan teori bermain. Kegiatan inovatif di RPTRA ini dapat dijelaskan melalui beberapa teori bermain. Menurut para ahli, Vygotsky, kegiatan ini sesuai dengan konsep zona perkembangan proksimal. Nah, di mana anak ini belajar melalui bimbingan orang dewasa saat ia berusaha memindai barcode atau membaca cerita. Menurut Piaget, permainan ini termasuk dalam tahap permainan simbolik karena anak itu mengaitkan permainan dengan cerita yang mereka baca. Sedangkan menurut Parton, kegiatan di RPTRA mencerminkan bermain sosial di mana anak itu belajar berinteraksi, bekerja sama, dan menghargai sama teman sebayanya. Dengan demikian, dari berita ini kita dapat melihat bahwa inovasi permainan seperti menggabungkan permainan tradisional dengan teknologi dan literasi menjadi cara yang sangat efektif untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak usia dini. Kegiatan ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga mendukung pembelajaran aktif, bermakna, dan inklusif. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Alisa Suprapto Putri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.